Gunung Gelis jadi sarangnya para mafia tanah. Mafia hukum pesuruh kaki tangan 9 naga. Kabupaten Bogor, tanggal 7 Januari tahun 2024. Awal 2024 tahun finalnya dan hancurnya para pelaku mafia tanah. Mafia hukum wilayah Bogor, khususnya di wilayah Gunung Gelis dan sekitarnya. Tidak ada hikmat Allah yang bisa mengalahkan rekayasa manusia, karena Allah tidak pernah tidur. Semua yang ada di dunia ini semua adalah hasil ciptaan dan rekayasa Allah tidak bisa diabaikan. Mereka yang dikatakan pejabat serigala berbulu domba adalah pejabat yang jadi penjahat, aparat yang jadi keparat masuk angin, penuh kepura-puraan, baik nampak di luar tetapi aslinya adalah binatang liar dan buas dalam waktu sekejap. Dan di awal tahun 2024 ini, info spesial yang diberitahukan oleh para pemburu berita, rekanan mitra saya dalam membantu membuka fakta akurat, adalah info banyaknya dari para pelaku rampas, caplok tanah oleh para mafia tanah, mafia hukum khususnya di daerah Kabupaten Bogor, Gunung Gelis dan sekitarnya sekarang satu persatu sudah mulai ditangkap APH, Polri dan KPK. Begini menurut Jimmy Mamesah, pemilik lahan 70 hektar di Gunung Gelis, yang telah terzolimi 8 tahun oleh para mafia hukum, mafia tanah wilayah Bogor, dan ini katanya, info A1 dari rekanan wartawan yang dapat dipercaya. Mereka mengatakan bahwa info di lapangan Gunung Gelis banyaknya dari para konsumen dan warga Gunung Gelis yang mencari keberadaan oknum Kades Gunung Gelis Rudi Bebek. Berdasarkan info, saat ini banyaknya orang-orang yang mencari oknum Kades Rudi Bebek. Berdasarkan orang-orang tersebut adalah korban tipu oknum Kades Rudi Bebek. Dan berdasarkan info oknum Rudi Bebek saat ini sudah masuk ke daftar pencarian orang DPO dari kepolisian dan saat ini oknum Rudi Bebek tengah bersembunyi dan disembunyikan oleh pelaku utama, otak intelektual dari mafia tanah mafia hukum. Dan berdasarkan dari pemberitaan tersebut oknum Kades Rudi Bebek terlibat kong kali kong, pat gulipat dengan kaki tangan 9 naga, dan sebagai penerus pelaksana lapangan dari oknum Sekda Burhanuddin. Ujar Jimmy menerangkan. Jimmy juga menambahkan bahwa sudah tidak terbantahkan lagi bahwa Gunung Gelis dan sekitarnya adalah sarangnya para pelaku kriminal, perampas, pencaplok tanah rakyat, para pelaku mafia tanah, dan mafia hukum. Dari keterlibatan oknum kadesnya bersama para staf desa, RT, RW diciptakan sebagai pelaksana lapangannya. Dari pemalsuan surat-surat sah warga yang diubah, hingga pemaksaan berujung perampasan hak milik, hingga berujung dikeluarkan HPL oleh oknum mafia tanah, mafia hukum. Semua adalah rangkaian settingan rekayasa modus 378 musang berbulu domba oknum Sekdakap Bogor Burhanuddin dengan pengusaha Muljadi Budiman, salah satu tokoh 9 naga dengan Evelyn dan Stephen kaki tangan serta anak dari 9, ucap Jimmy Mamesah. Untuk saat ini agen-agen, pengembang dan pengusaha properti yang suka memasarkan rumah-rumah mewah dari PT Sumarekon Tbk, khususnya para nasabah atau pembeli perumahan, jangan percaya mulut serigala berbulu domba. Hati-hati karena 90% tanah-tanah yang ada pada mereka itu adalah bermasalah. PT-PT pemilik perumahan tersebut belum membayarkan tanah-tanahnya, yang saat ini tanah tersebut masih punya pemilik tanah sahnya, seperti milik keluarga almarhum Niko F. Mamesah, hingga saat ini masih belum dibayarkan. Mereka itu menjual alibi modus 378, bersikap seolah tanah-tanah milik perusahaannya sendiri. Dan jika ada yang sudah terlanjur membeli secepatnya untuk melaporkan, karena mereka itu adalah para pelaku mafia tanah, mafia hukum. Beli dan jual tanah bermodal dengkul untuk perusahaan tetapi menggambil untung segunung, ucap Jimmy. Dan dari semua aksi dari pelaku mafia tanah, mafia hukum berasal dari PT MCI, KJA Golf dan PT Imora Motor Honda milik Muljadi Budiman tokoh 9 naga, PT Abal-Abal rekayasa untuk pemalsuan surat-suratnya. Dan kesalahan besar itu bermula dari PT Sumarekon Tbk, dialah yang membeli tanah tidak langsung kepada warga pemilik sah tanahnya. PT Sumarekon Tbk membelinya kepada oknum Aziz Mahdor pelaku pemalsu surat-surat. Dan pesan serta saran saya kepada seluruh konsumen dan nasabah yang telanjur bekerja sama atau membeli produk cacat hukum mereka secepatnya untuk ambil tindakan,
lapor ke APH atau boleh perlu pasang patok untuk mereka tidak merugikan kalian terlalu banyak. Karena memang demikianlah pola mereka itu, membeli dan menjual tanah produk cacat hukum HPL ciptaan Oknum Sekda Burhanuddin, ucap Jimmy. Sindikat pelaku mafia tanah, mafia hukum, yang juga melibatkan beberapa oknum pejabat di Pemdakap Bogor. Ada 2 oknum mantan dan 1 kakan aktif ATR BPN Kabupaten Bogor. Sampai di pejabat desa seperti Oknum Kades Musang Berbulu Domba Rudi Bebek dan juga melibatkan beberapa staf desa, dari Oknum TNI, dan Polri sebagai pembina desa, Musang Berbulu Domba untuk membackup pengamanan lokasi rampas, menyeret beberapa oknum RW seperti Lukas, Koswara dan Bambang yang mereka tersebut juga sebagai Musang Berbulu Domba, berpura-pura baik kepada warganya, bahkan warga masyarakat yang bernotabene sebagai petani penggarap asli ikut ditipu mentah-mentah oleh para perusak NKRI. Semua oknum disetting agar semua aksi dan tanah hasil caplok tidak tersentuh hukum, seperti Oknum Kades Gunung Gelis yang memang adalah settingan Muljadi Budiman membeli suara penduduk di sana untuk memenangkan Rudi Bebek menduduki kepala desanya. Settingan kotor Muljadi Budiman yang menjadikan Oknum Kades Rudi Bebek tersebut untuk menutupi tindak kejahatannya. Semua oknum settingan telah mencoreng marwahnya aparatur pemerintahan, aparat keamanan, yang sepatutnya mengabdi kepada bangsa dan negaranya demi rakyatnya. Ini mereka itu malah berbuat sebaliknya, bersikap seperti penjajah, merampas, memperkosa hak rakyat tanpa pandang bulu, dan itu semua dilakukan hanya untuk memperkaya diri sendiri, walaupun jelas itu adalah suatu aib dan dosa besar, ucap Jimmy geram. Tetapi lanjut Jimmy Mamesah, sekarang di awal tahun 2024 mereka semua oknum-oknum patut menerima karmanya masing-masing. Mereka tidak layak disematkan atau menyandang satu jabatan apapun, dan semua oknum tersebut wajib dikatakan musang berbulu domba, berpura-pura baik kepada orang lain tetapi sewaktu-waktu berubah liar dan buas, dan binatang seperti itu wajib untuk dimusnahkan, karena mereka itu layak dan wajib dihabisi hingga ke akar-akarnya. Jangan dibiarkan karena mereka itu sudah bertahun-tahun menghisap darah rakyatnya sendiri. Saatnya kini di tahun 2024 rakyat yang terzolimi bebas dari jeratan para musang berbulu domba dan kami meminta untuk APH hingga KPK yang baru untuk bersikap dan ambil tindakan tepat. Jangan sampai semua oknum musang berbulu domba, para pelaku mafia tanah mafia hukum ini terus menggoreng, memutarbalikan fakta dan akan terus merongrong semua pihak. Mereka itu licik dan pintar, pandai berlaku seolah mereka yang terzolimi, bawa-bawa agama bahkan simbol Islam untuk menipu semua APH bersih, jual beli hukum, menyeret oknum panitera PN Cibinong, oknum pengacara preman Koprol Bambu, hingga semua aparat hukum yang seharusnya bertindak amanah malah melawan hukum. Dan saya bersama para korban, paguyuban dan para petani penggarap mengucapkan terima kasih atas atensinya serta perhatian dari Bapak Presiden RI Insinyur Haji Joko Widodo bersama Kementerian ATR BPN, Kemenkopolhukam, KPK dan Kapolri serta Panglima TNI yang telah berbuat hal terbaik, tangkap dan adili seluruh oknum yang terlibat sampai kepada otak dalam intelektual dari semua oknum pelaku. Terima kasih telah mewujudkan cita-cita dan impian kami dalam melaksanakan pemilu damai ini. Karena kami rakyat Indonesia yang bangga kepada para pemimpin bersih, kami rakyat Indonesia yang patuh kepada pemerintah bersih dan kami rakyat Indonesia meminta kepada seluruh aparat pemerintah jangan takut terlebih patuh kepada 9 naga. Usir semua 9 naga di negeri tercinta kita Indonesia, karena yang memerdekakan Indonesia itu bukan 9 naga. Indonesia merdeka adalah dari perjuangan tetes darah para pejuang dan rakyat Indonesia, ungkap Jimmy menggebu-gebu. Dan jika ada oknum yang dengan sengaja mengancam atau mengintimidasi, mengintervensi wartawan, atas pemberitaan ini, saya katakan jelas itu salah besar, hubungi saya saja langsung karena saya berbicara ke wartawan itu sesuai dengan fakta bukti akurat. Dan saya Jimmy Mamesah akan bertanggung jawab atas semua isi pemberitaan ini, karena semua alat bukti, foto dan rekaman ada di saya semua sudah saya share dan sudah terapresiasi oleh APH Bersih, Kemenkopolhukam, Kementerian ATR BPN RI, Bareskrim Polri,
Panglima TNI, KPK dan Bapak Presiden RI Insinyur Haji Joko Widodo, dan sekarang sudah ada tindakan dari Mabes Polri yang sudah terjun langsung ke lokasi, gebuk semua oknum, dan saya akan terus membuat pemberitaan pengungkapan ini. Karena di awal tahun 2024 mendatang saya berharap pengungkapan besar-besaran dan sebenar-benarnya fakta akan saya buka sebesar dan senyatanya fakta. Akan ada beberapa media, rekan-rekan media dari elektronik, TV swasta dan media lokal, internasional, online, YouTube, dan streaming yang sudah membantu saya untuk mengungkap dari 2020 hingga sekarang 2024, dan jika ada yang terkait serta ingin mengetahui pemberitaan fakta akurat ini lebih konkret dapat menghubungi saya langsung Jimmy Mamesah di nomor WA 0823 1580 0800 atau bisa langsung kepada Jubir KPK Ali Fikri di nomor WA 0852 1607 5917 atau langsung ke KSP Muldoko nomor WA 0813 2007 1957. Ungkap Jimmy Mamesah mengakhiri wawancara. Salam NKRI, NKRI harga mati.